Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, alhamdulillah akhirnya bisa bikin vlog lagi untuk teman-teman, bisa menyapa teman-teman dalam keadaan sehat itu Masya Allah. Buat teman-teman dan kita, semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu, semoga diberikan kelancaran, keberkahan baik itu usia maupun rezekinya, amin ya rabbal alamin. Aku mau sharing ke teman-teman untuk kegiatan hari ini dan biasa diawali pagi hari ya teman-teman. Nah ini di genggaman sudah ada pisang yang udah kematangan dan gak ada yang menyentuh. Ini ada beberapa sih, tapi karena untuk cemilan pagi, jadi aku mau bikin camilan sedikit aja goreng-goreng gitu. Nah ini juga masih ada sayur asam, sisa sore mau diangetin aja. Dan sebelahnya aku udah masak air untuk membuat teh manis requestan pas suami. Kalau pagi itu biasa pas suami bikin teh manis dan juga cemilan-cemilan gitu teman-teman. Kebetulan juga ada pisang yang udah matang kayak gini, nggak ada yang mau makan, nganggur aja di atas kulkas. Dan sebagian juga udah aku buat bolu ya kemarin, sekarang mau bikin cipluk. Cipluk itu bahasa Sunda yaitu perpaduan antara pisang, terigu, gula gula merah ya, biasanya gula aren tapi sekarang aku mau pakainya gula merah aja. Nah ini aku mau bikin teh manis ya teman-teman, tapi gulanya udah mau habis jadi aku mau nuang, mau refill gula pasirnya. Kemarin ada si sulung datang bawa gula, bawa kopi gitu. Jadi bulan ini alhamdulillah aku nggak beli gula pasir. Sedikit mau ngebahas masalah bahasa aku dan Umi nih. Jadi Umi itu udah kebiasaan memanggil diri itu Umi ya teman-teman. Mohon maaf kalau kurang nyaman. Ini juga ada yang negur via Instagram gitu. Rada heboh juga. Umi tuh kan jadinya udah kebiasaan. Aku itu teman-teman anak-anak manggilnya Umi, terus anak-anak ngaji juga manggilnya Umi. Jadi kebawa ke konten. Kalau ngebahasakan ke diri sendiri tuh Umi gitu. Tapi ternyata mungkin itu kurang tepat. Jadi aku mutusin untuk memanggil diri sendiri itu aku aja ya, biar nggak ada yang komplain lagi. Baik, ya sepele sih, tapi memang kalau kurang nyaman ya udah, aku mau ganti panggilan aja jadi aku, biar umum gitu. Baik teman-teman, ini udah bikin teh manis untuk suami, kebetulan suami juga baru pulang dari masjid, ini tuh bertepatan dengan pukul 5.30. Jadi kalau pagi apa aja sih, kalau aku ya bikin, makanan, kadang gorengan tempe, kadang bakwan, pisang goreng, apa aja sih yang ada ya teman-teman, nggak yang memaksakan bikin apa gitu. Karena suami memang kalau pagi jarang sarapan berat gitu, paling kalau ada lauk ya diangetin, tapi keseringannya sih nggak makan nasi gitu kan. Kalau pagi paling teh manis sama, goreng-goreng kayak gitu, maunya kayak gitu teman-teman. Nah ini untuk pisangnya udah aku lumatin pakai garpu, kemudian aku tambahkan gula merah. Ini tuh kalau di Tasik ya kalau di Sunda nggak tahu sih di tempat lain apakah ada camilan kayak gini. Tapi di kampung disebutnya tuh cipluk ya teman-teman. Nah untuk takarannya sebenarnya ini nggak ada takaran khusus karena memang makanan yang tidak terlalu formal ya, cuma ngemanfaatin pisang yang udah udah etoy gitu. Jadi cuman diuyak-uyak aja, tambahin gula, tambahin terigu dan itu pun bertahap. Jadi nggak ada takaran khusus. Jadi di sini aku mau sharing ke teman-teman sambil aku bikin ngadonin si cipluk ini untuk ngebahas salah satu tema yang berjudul endorsement gitu atau influencer. Di DM itu banyak yang sharing ya teman-teman. Kebetulan memang aku ada dua Instagram, yang satu followersnya udah 90k, yang satu baru 24k gitu. Nah yang banyak endorse itu di yang 90k dengan temanya makanan sehat gitu. Nah jadi lumayan agak banyak gitu, agak ya bukan banyak banget, agak banyak endorsement yang mampir dan kerjasama dengan beberapa brand. Beberapa yang ngebahas di DM itu bilang enak banget jadi influencer, banyak pemasukan gitu. Jadi nabungnya juga dari sana sini gitu. Nah, di sini mungkin aku ingin sedikit menggarisbawahi ke teman-teman bahwa jadi influencer itu nggak enak semuanya gitu. Ada juga beberapa yang tidak mengenakan. Salah satu contoh kita mendapatkan brand yang rewel gitu ya atau banyak maunya, banyak requestnya. Bahkan tadi pagi sempat nangis juga tuh aku teman-teman. Jadi udah ngetek video, udah jadi, tapi minta di-tag ulang karena ada beberapa yang tidak setuju. Padahal menurut aku sih udah bagus gitu kan, effortnya juga udah dilebihin karena biasanya kalau untuk bikin video review itu berbeda dengan video-video yang memang tidak ada tujuan mereview produk gitu teman-teman. Jadi dilebihin, tapi tetap aja mereka itu kayak nggak ngehargain gitu sama
tenaganya aku gitu teman-teman, jadinya sedih gitu. Tapi tidak semuanya, ada juga yang baik, nggak banyak request, mereka juga baik gitu, apa namanya, terserah kita karena yang tahu followers kita ya kita gitu, terserah kita, tapi ya nggak semuanya juga seperti itu. Baik teman-teman, kembali ke video ini aku udah suguhin ke suami dan aku mau lanjut saving challenge, isi saving challenge maksudnya. Jadi kegiatannya udah aku loncat-loncatin ya teman-teman, dari tadi bikin, minuman untuk suami, udah ngurus Alia, ngantar sekolah Alia, dan pulang antar baru deh bisa bisa bikin video lagi, yaitu isi saving challenge yang aku bagikan ke teman-teman. Jadi ceritanya, aku itu kan jadi partner Shopee ya teman-teman. Pendapatan untuk isi saving challenge itu dari gaji Shopee affiliate ya teman-teman. Alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, bersyukur atas berapapun rezeki atau gajian dari Shopee affiliate, selalu disyukuri. Sekarang gajiannya kan setiap hari Kamis ya teman-teman, setiap seminggu sekali. Jadi bisa isi saving challenge-nya itu lebih sering gitu, alhamdulillah. Nah, jadi kalau misalnya ada sisa-sisa uang belanja itu, aku sisihin untuk lembaran-lembaran yang kembar kayak 2.000, 10.000, 5.000, 20.000 gitu kan. Nah, jadi, untuk hari Kamis gajiannya itu ditukar gitu teman-teman, dan ini alhamdulillah udah terkumpul lembaran 2.000-an, 10.000-an, 5.000-an, dan 20.000-an. Untuk bahasan endorsement sama influencer, teman-teman bisa sharing aja di DM karena aku juga udah bales ke kalian beberapa gitu ya, tapi minta dibahas dalam satu tema di YouTube. Belum ada waktu sih teman-teman, insya Allah di lain waktu mungkin aku bahas dan aku jawab langsung dari teman-teman gitu ya, barangkali bisa ngebantu karena banyak banget di DM itu teman-teman yang ingin belajar konten dan mungkin ingin jadi influencer gitu ya. Nah, ini langsung ke videonya aja ya teman-teman, nanti kita bahas lagi supaya nggak ketinggalan jauh. Ini aku isi yang 2.000-an sebanyak 10 lembar, dan aku coret, aku silang sebanyak 10 kotak yang artinya 20.000. Alhamdulillah ngisi 20.000 seminggu ya teman-teman. Tapi ini tuh nggak berpatok sih, kadang-kadang bisa cuma 5 lembar, kadang 3 lembar, nggak nentu sih. Dan juga untuk gajian atau bayaran dari Shopee Affiliate itu nggak semua ditabung ya teman-teman, karena kan kebutuhan juga banyak. Selain dari untuk ngisi saving challenge, ada kebutuhan pribadi misalnya skincare, perintilan dapur, itu juga aku pakainya dari uang Shopee Affiliate. Lanjut, ini untuk yang nominal 5.000-an, ini aku sengaja dilurus-lurusin karena memang kotak yang dibuat itu sejajarnya itu 10 kotak gitu teman-teman. Jadi aku pakai nominal 5.000-annya 10 lembar juga. Alhamdulillah udah keisi beberapa dan berasa udah tebel banget, bindernya itu udah gembung banget teman-teman, senang, dan ini tuh salah satu cara aku lakukan untuk mendapatkan, nominal 8 juta gitu ya kurang lebih, pakai cara ini. Jadi ini udah ada tujuan ya teman-teman, yaitu untuk, balik nama sertifikat yang rumah di Karawang gitu kan, butuh dana sekitar 8 juta. Jadi aku bikin saving challenge dengan cara ini biar semangat aja gitu teman-teman. Walaupun nggak pakai gini juga sebenarnya bisa-bisa aja sih teman-teman. Kalau teman-teman misalnya nggak mau ribet tulis-tulis, ya udah nggak apa-apa, ditabungin aja ke toples bekas kue atau kaleng bekas kue juga bisa kok teman-teman. Tapi ini mungkin cara aku yang lebih menyemangati, lebih asik aja gitu, berasa nggak beban. Lanjut, ini untuk nominal 10.000-an, udah terkumpul berapa nih teman-teman? Masya Allah, alhamdulillah senang banget. Ini sama sekali tidak ngambil dari gaji pokok yang diberikan pas suami setiap bulannya ya teman-teman, karena aku untuk saving-saving challenge, sinking funds itu ngambilnya dari pendapatan aku sendiri. Jadi aku sama suami sepakat untuk ngebagi-bagi tugas gitu. Kalau suami lebih ke living aja, yaitu untuk kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan
tabungan, sedangkan untuk saving, untuk dana ke orang tua itu dari pendapatan aku. Nah, pendapatan aku ada di beberapa titik, yaitu endorsement, ada Shopee affiliate, ada gaji YouTube juga gitu teman-teman. Masya Allah nggak kerasa udah selesai aja ngisi saving challenge-nya ya teman-teman. Alhamdulillah, buat teman-teman yang masih mager, segera ayo bisa ya teman-teman, supaya ada simpenan, karena kita kedepannya nggak tahu bakal kayak gimana. Semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.